Iya, puji Tuhan saudara, kami boleh ada di tempat ini dan kami bersyukur sekali lagi untuk pemimpin-pemimpin tempat ini dan sekali lagi thank you untuk Yehan, Sasa, juga Bapak Ibu pemimpin, hamba-hamba Tuhan tempat ini dan juga ada teman-teman yang ikut datang, Pak Engki, Bu Tina dan juga Pak Hoki. Tepuk tangan untuk mereka semua, puji Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita rindu tema kita ini jadi nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Surgaku, keluargaku. Keluargaku, surgaku. Dan itu jadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Douglas West, seorang ahli pernikahan, dia berkata bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan. Dan suami istri adalah teman seperjalanan. Dikatakan pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu kalau kita melihat di sebuah perjalanan, contohnya saja, Bapak Ibu akan menuju ke tempat ini. Mungkin banyak hal yang kita jumpai. Betul tidak Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu, kami akan melayani di Balikpapan waktu itu. Tiba-tiba Bapak Ibu mungkin dengar Semarang banjir Bapak Ibu. Kami dari Semarang Bapak Ibu. Kami kebetulan dari Semarang. Dari Jawa Tengah. Dan kebetulan ini seluruh Semarang hampir semuanya itu banjir. Hampir semuanya rumah banjir. Kami tidak masuk Bapak Ibu, tetapi kalau kami mau keluar rumah, itu air bisa 1 lutut kami Bapak Ibu. 1 hari sebelum kami berangkat hujan lebat diperkirakan 1 minggu Semarang akan banjir. Betul loh Bapak Ibu. Kami berangkat waktu itu hari Kamis, hari Rabu itu hujan deras. Ketika saya keluar barang-barang, puji Tuhan Bapak Ibu barang-barang udah saya masukkan di mobil kami. Saya pikir biar besok berangkat pagi tinggal berangkat. Karena rumah kami itu dekat bandara Bapak Ibu, 2 menit dari bandara. Tapi pagi hari itu, malam itu jam 7 tiba-tiba air itu semakin lama semakin tinggi. Jam 9 malam saya lihat loh kok sudah sampai ban mobil Bapak Ibu. Saya bingung, loh besok kami mau ke Balikpapan mau pelayanan, gimana kami bisa berangkat? Saya pikir apa enggak jadi aja ya? Saya pikir udahlah kita keluar rumah enggak bisa, betul loh Bapak Ibu pagi-pagi. Dalam semalam itu lampu mati, 3 hari lampu mati Bapak Ibu. Terus saya mikir, kita besok berangkat enggak ya? Suami saya bilang, berdoa besok berangkat. Bapak Ibu, kalau melihat keadaan, saya akan berangkat enggak Bapak Ibu? Loh, keluar rumah enggak bisa keluar loh. Mobil aja sudah 1 ban, untung mobil kami tinggi. Itu enggak masuk mobil. Tapi kalau yang mobil pendek-pendek udah masuk mobil waktu itu. Saya mikir, kami berangkat enggak ya? Kami berangkat enggak ya? Tapi waktu itu saya tahu, saya punya tujuan di Balikpapan. Iya. Kami akan melayani pasangan-pasangan di Balikpapan. Saya punya tujuan Bapak Ibu. Saya enggak berhenti, udahlah. Kasihan anak di rumah, anak kami tinggal 1, yang 1 di Surabaya, yang 1 masih di Semarang. Saya mikir nanti di rumah sendiri makannya bagaimana, lampu mati. Tapi puji Tuhan, saya sempat titipkan anak kami di teman kami Bapak Ibu. Jadi anak kami saya suruh antar ke bandara. Kami mau keluar dari rumah aja susah. Bandara tidak ada yang mendarat waktu itu. Pesawat dari sore dihentikan karena landasannya penuh air. Jadi saya mikir ini diberangkatkan atau tidak, masuk bandara kok sepi banget. Dalam hati saya, ini mau berangkat enggak ya? Ini mau berangkat enggak? Tapi saya percaya, Tuhan punya rencana dan kami punya tujuan di sana. Iya. Jadi apapun yang terjadi, walaupun banjir Bapak Ibu, saya tetap berangkat walaupun di-delay. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan saya punya tujuan dan saya harus berangkat. Iya. Demikian juga dengan pernikahan kita Bapak Ibu. Pernikahan kita itu punya tujuan, enggak cuma menikah, ya pokoknya mengalir saja, enggak ada tujuan. Kadang kita menghadapi masalah, apa yang terjadi? Tantangan yang ada dalam pernikahan, halangan-halangan masalah itu membuat kita patah arang. Kita merasa, kok seperti ini ya pernikahan, kok banyak masalah yang terjadi. Tapi ingat Bapak Ibu, pernikahan kita itu ada tujuan Allah dalam pernikahan kita luar biasa. Kita suami istri mengalami pemulihan yang dari Tuhan untuk apa? Tidak untuk diri kita sendiri. Tapi lewat pernikahan kita Tuhan punya tujuan.
banyak keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan lewat siapa Bapak Ibu? Lewat pernikahan kita, amin. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak menghalangi kita untuk maju. Kita tidak boleh merasa kok seperti ini, aku sudah tidak kuat dalam pernikahan melihat pasangan, aduh pusing, tiap hari ribut, tiap hari bertengkar. Lihat anak tidak mau nurut. Itu kadang membuat kita apa? Putus asa loh Bapak Ibu. Iya. Ada yang mengalami seperti itu? Saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi, kita bersama pasangan, kita tetap maju di dalam Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu, ketika kita melangkah di dalam perjalanan pernikahan, tantangan, halangan banyak menghalangi kita. Ketika saudara mau masuk ke gereja ini, mungkin saudara menghadapi macet, betul? Saudara mungkin menghadapi sesuatu, harus mengalami jalan yang mungkin naik turun, kanan kiri yang mungkin Bapak Ibu menghadapi macet dan sebagainya. Apakah kita berhenti, kemudian tidak usah ke gereja? Percuma, macet, pulang saja. Enak di rumah, tidur. Apakah itu yang terjadi dalam hidup kita? Enggak kan? Buktinya saudara ada di tempat ini. Amin. Lambaikan tangan saudara. Saudara ada di tempat ini karena apa? Karena saudara punya tujuan. Saudara mengasihi Yesus. Saudara mengasihi keluarga saudara. Saudara mengasihi pernikahan saudara. Saudara ada di tempat ini. Halangan apapun di dalam pernikahan kita. Hari ini engkau mengalami mungkin masa-masa berat dalam pernikahanmu, dalam keluargamu. Jangan menyerah. Iblis berusaha untuk supaya kita menyerah saudara. Tapi Tuhan rindukan kita terus berjalan di dalam nama Yesus. Karena rencana Allah buat kehidupan keluarga kita adalah berkat. Amin. Kita akan buka di dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 28. Di depan saudara ada. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, rencana Allah bagi kehidupan keluarga adalah berkat. Ulangi bersama kami, berkat. Berkat. Pak, wah itu kan Pak Freddy Bu Yunika aja. Tapi kalau kami Pak, tadi berangkat saja Pak, gara-gara mobil aja kami bertengkar loh Pak. Gara-gara masalah sepele, masalah gelas saja kami bertengkar. Gara-gara masalah odol loh Pak, sampai kami diem-dieman. Gara-gara masalah anak loh Pak, kami bisa tidak ngomong satu minggu. Gara-gara masalah sepatu. Bisa jadi masalah. Buat saya jengkel sama kamu. Saudara, bisa kadang-kadang masalah kecil jadi besar dalam hidup kita. Betul? Padahal rencana Allah bagi kehidupan kita adalah apa? Berkat. Sekarang saya rindu Bapak Ibu, kita ganti kata mereka, kita lakukan perkataan profetik dengan nama saudara masing-masing. Nama saya Freddy. Saya akan baca, Allah memberkati Freddy, lalu Allah berfirman kepada Freddy, sebut nama saya masing-masing. Hoki sebut nama Hoki, jangan nama Freddy yang disebut. Ya, Hengki sebut namanya Hengki, jangan sebut nama Freddy. Oke? Ya, kita akan baca dengan suara keras supaya jadi dalam kehidupan kita. Amin. 2, 3. Allah memberkati Freddy, lalu Allah berfirman kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, rencana Allah sebelum dosa, berkat bagi kehidupan keluarga. Iblis berusaha mencuri itu dari kita saudara, dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam keadaan. Tapi rencana Tuhan bagi kehidupan kita adalah berkat. Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Ya, di depan saudara ada. Itu di depan. Ya, beginilah firman Tuhan, aku tahu apa yang kulakukan. Aku telah merancang semuanya, rancangan untuk senantiasa menjagaimu, bukannya mengabaikanmu.
rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, ulangi bersama kami. Hari depan yang penuh harapan. Ini rencana Allah. Tapi mengapa Bapak Ibu? Kehidupan kita seringkali menghadapi masalah-masalah. Kecil jadi besar. Saudara, kami melayani keluarga dari 2002. Jadi 22 tahun Bapak Ibu. Kami hamba Tuhan pendeta, apa tidak punya masalah dalam kehidupan pernikahan? Ada saudara. Kadang-kadang masalah kecil bisa jadi besar. Tapi yang Tuhan rindukan, masalah besar jadi kecil. Kecil, tidak ada Pak, betul Pak. Tapi seringkali yang terjadi apa? Tambah besar. Kecil jadi besar saudara. Saudara, kami berdua setiap minggu itu kami punya kegiatan dating. Tahu datingnya? Pacaran Bapak Ibu. Pacaran, suami istri. Suatu saat, waktu itu kebetulan kami mengajak anak-anak kami. Mereka pas pulang dari Surabaya, pulang ke Semarang, kami makan. Sepulang dari makan, saudara, suasana enak, hadirat Tuhan turun. Suasana surga, haleluya, saudara. Tiba-tiba, 2 menit sebelum kami masuk rumah, tepat di depan BCA, PRPP itu saudara, kalau tahu di daerah Semarang, PRPP itu, bandara, dekat bandara. Saudara, mobil saya naik mobil sedan, tiba-tiba, bukan setan saudara, sedan. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba mobil saya bunyi duk gitu. Kemudian saya tanya sama istri saya, bunyi apa itu ya? Kamu nabrak lubang. Saya cuma tanya bunyi duk saudara, bunyi apa? Kamu nabrak lubang. Saya kira waktu itu suaranya lebih keras dari ini saudara. Kamu nabrak lubang. Saudara, saya tanya saudara, kita ini pria-pria punya harga diri, betul enggak Pak? Wah luar biasa, tepuk tangan untuk pria. Saya punya harga diri, maksud saya tanya, supaya dia cuma menerangkan saja. Kok malah nuduh saya nabrak lubang? Bapak-bapak yang kalau nuduh? dituduh, Kamu, saya nuduh itu siapa? sekarang kalau ditanya, Pak maaf Pak, kamu nabrak lubang, itu tuduhan enggak Pak? Ya. Loh, Kamu tanya, aku jawab. loh, jawabnya harusnya kan gini, mobil yang kita naiki, itu menabrak lubang tidak sengaja, betul enggak? Loh, ada enggak yang jawab seperti itu kalau ada suaminya tanya? Loh, ini suara apa? supaya Refleks. tidak terjadi malapetaka. Loh, refleks aku jawab kamu nabrak lubang. Tapi betul Enggak, enggak kamu kamu enggak nabrak bilang lubang? kamu nabrak lubang itu. Suaramu keras banget waktu itu. Saya sampai kaget Bapak Ibu. Kamu nabrak lubang gitu. Saya kaget. Loh, aku ya kaget, refleks. Itu enggak boleh. Loh, masa kamu tanya, ini suara apa? Loh, itu loh mobil kita enggak sengaja nabrak lubang. Top. Itu bener harusnya. Enggak bisa. Terlalu resmi. Tapi bagi seorang pria, tuduhan itu menyakitkan. Bagi seorang wanita itu biasa. Nah, Senang Bapak Ibu ya lihat orang tengkar ya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau suami istri bertengkar gini bisa diteruskan enggak? Tambah besar bisa enggak? Biasanya kalau bertengkar gini yang senang Tuhan atau setan? Yang tertawa Tuhan atau setan? Siapa tadi yang tertawa? Saya enggak bilang saudara setan-setan, saudara ya. Saudara, saya bisa memutuskan masalah itu selesai atau tidak tergantung siapa Bapak Ibu? Saya. Betul Pak? Saya bisa semakin besar karena saya punya pride. Saya punya harga diri sebagai pria. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, perjalanan kami hanya 2 menit sampai di rumah. Dan istri saya bilang, stop, enggak usah dilanjutkan. itu enggak penting kata dia. Enggak penting. Saya menyadari sebetulnya enggak penting. Tapi karena harga diri itu menganggap itu penting bagi saya. Saya masuk kamar saudara. Saya anggap saya ini pendeta. Kok gara-gara masalah, ban dari masalah duk. Selesai saudara. Saya enggak memperpanjang, karena saya tahu. Kalau saya semakin banyak bicara, saya semakin banyak kesalahan saudara. Masalah apapun dalam hidup kita, mau diperbesar atau tidak tergantung siapa? Ulangi, siapa saudara? Saya. Ulangi, 1, 2, 3, siapa? Saya. Saudara, harga diri egois membuat manusia mempertahankan egonya. Dan itu menjadi masalah dalam rumah tangga.
Pak, saya kan pria Pak, saya dituduh nabrak lebang, saya kan punya pride Pak. Bapak Ibu, nama saya Predi. Pride saudara saya ambil semua sudah. Nggak usah pride-pridean saudara. Jadi saudara nggak usah pride-pridean, amin. Coba dilihat kanan kirinya, udah usah pride-pridean. Pride-nya udah di depan itu Bapak Predi. Amin saudara. Amin. Jadi sekali lagi rencana Allah bagi kehidupan kita harusnya itu berkat. Tapi iblis berusaha menghancurkan itu. Kami banyak melayani retreat saudara. Dan masalah yang utama di dalam kehidupan suami istri, banyak prinsip sebetulnya, tapi kami hari ini hanya singgung satu buat saudara, yaitu ini saudara, komunikasi. Ulangi bersama saya, komunikasi. Komunikasi. Saudara, Ed Cool, seorang tokoh pria, dia berkata bahwa komunikasi itu bukan kemampuan berbicara, tapi kemampuan mendengar. Saudara, ketika kami melayani retreat, yang ikut waktu itu banyak hamba-hamba Tuhan dan guru-guru, mereka bersaksi, kalau ngomong 5 menit saja konslet. Kebakaran. Betul saudara. Jadi ada orang-orang tertentu kalau ngomong dengan suami istri, itu tidak pernah nyambung. Di sini tidak ada Bapak Ibu, di Semarang banyak. Jadi kalau ngomong itu tidak nyambung. Kalau ngomong tentang pelayanan, nyambung. Tapi kalau ngomong tentang suami istri, tentang kehidupan bersama, tidak nyambung. Bertengkar. Bahasa mereka itu konslet katanya saudara. Kenapa saudara? Ternyata ini yang terjadi. Saudara, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan, coba dibaca saya. Apa yang menjadi biang keladi rusaknya pernikahan? Masalah utama pernikahan dewasa ini bukanlah masalah seks Bapak Ibu. Bukan masalah keuangan ataupun masalah anak-anak. Yang terjadi karena hilangnya komunikasi antara suami dan istri. Bapak Ibu, komunikasi itu bisa, intonasi bisa, percakapan bisa. Kebetulan kami melayani suami istri dari 2002. Dan puji Tuhan saya mulai sekolah Alkitab itu 2011. Ambil S2 teologi dulu, kemudian ambil S2 pendidikan, ambil S3 teologi, baru ambil S3 konseling. Jadi waktu saya ambil kuliah itu, saya sudah masuk di dalam pelayanan keluarga. Jadi yang saya teliti Pak, itu keluarga-keluarga. Jadi saya mempunyai observasi atau penelitian dengan keluarga-keluarga. Dan kebetulan, waktu saya ambil tesis dan disertasi saya judulnya pengaruh pelayanan bersama pasangan suami istri berdasarkan Efesus 5:22-33 terhadap kualitas komunikasi suami istri. Saudara, ini betul terjadi. Saya berpikir dulu, masalah utama suami istri itu Pak Enggi, saya kira itu seks. Duit. Betul ya Ibu ya? Anak. Saya pikir itu. Ternyata jebule bahasa Spanyol. Tahu jebule enggak saudara? Tahu jebule? Itu ternyata saudara, ini saudara. Majalah dikatakan dalam penelitian, itu majalah Redbook itu meneliti 710 lembaga penyuluh pernikahan. Jadi kalau satu lembaga pernikahan itu meneliti 1.000 orang, berarti berapa orang Pak Ian? 71.000 kira-kira. Diteliti Bapak Ibu, ini analisanya dengan analisa kualitatif. Ternyata masalah utama, saudara perhatikan, masalah utama di dalam keluarga, yang pertama itu bukan uang, bukan anak saudara. Tetapi yang pertama apa saudara? Rusaknya Halo? komunikasi keluarga. Rusaknya komunikasi keluarga. Yuk kita baca pertama. Yang pertama apa?
rusaknya komunikasi keluarga. Yang kedua apa? Hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Ketiga, ketidakcocokan dalam seksualitas. Barang-barang. Keempat, ketidaksetiaan. Kelima, hilangnya kegairahan dan kesenangan dalam hubungan suami istri. Yang keenam, keuangan. Yang ketujuh, pertentangan masalah anak-anak. Yang kedelapan, penggunaan alkohol dan obat bius lainnya. Yang kesembilan, masalah hak-hak wanita. Yang kesepuluh, ipar atau mertua. Nah ini saudara, ternyata yang pertama itu bukan uang, bukan seks, bukan anak-anak, ternyata yang menduduki peringkat pertama yaitu hilangnya komunikasi suami istri. Sadar atau tidak sadar, ketika suami istri menghadapi pertengkaran dan pahit hati, mereka cenderung tidak mau ngomong satu dengan yang lainnya. Betul saudara. Pakai ilmu kebatinan, ilmu Bapak kebatinan. Kami tiba-tiba waktu itu saudara, ada satu teman pria, bapak-bapak nemui saya, Pak Freddy, saya mau ngajak satu bapak konseling. Jujur biasanya saya tidak mau cuma satu orang saja. Saya maunya suami istri, karena Moment of Unity itu pelayanannya pelayanan suami istri. Dan waktu itu bapak ini sudah berkali-kali nemui saya untuk saya layani. Akhirnya 2 bulan kemudian saya layani dia. Saudara, bapak ini wajahnya sangar, kemudian pokoknya sangar gitu saudara ya. Kemudian dia datang kepada saya, dia bilang dia selalu pakai obat darah tinggi saudara, karena darahnya tinggi terus tidak pernah turun. Dan dia katakan, Pak, saya mengalami masalah dengan istri saya. Datang ke hamba Tuhan, ke gembalamu. Gembala saya tidak mau melayani saya Pak. Loh kenapa? Saya pernah bawa pengacara untuk nuntut gembalanya. Bayangkan saudara. Jadi orang ini karena merasa bahwa istrinya, gembalanya itu memihak istrinya, dia bawa pengacara 2. Mau dituntut saudara gembalanya. Ya gembalanya takut tuh saudara. Tidak salah apa-apa mau dituntut. Katanya pembelaan satu pihak gitu saudara. Kemudian singkat cerita, orang ini saya bilang, kamu minta maaf kepada hamba Tuhan. Kamu harus minta maaf. Setelah kamu minta ampun, saya mau layani kamu. Saudara, setelah itu saya layani. Puji Tuhan akhirnya dia wajahnya berubah. 2 minggu kemudian datang kepada saya. Dan saat itulah dia bilang, Pak, saya tidak pernah telepon istri saya selama 5 tahun. Ternyata dia sudah 5 tahun tidak berkumpul dengan istrinya, biarpun satu rumah Pak. Satu rumah, tapi tidak satu kamar. Kamarnya ada beberapa. Satu rumah, tapi tidak satu kamar. 5 tahun saudara. Korbannya anak-anaknya. Dan waktu itu kebetulan istrinya ditelepon, sudah 5 tahun tidak pernah ditelepon. Ditelepon diangkat. Dan dia bilang, Ma, mau enggak mama kita pulih? Mau. Terus siapa yang melayani? Ini ada Pak Freddy Buyunike di depan saya. Kebetulan gembalanya ini saya sering melayani gereja mereka. Saya sering dipanggil di gereja-gereja untuk melayani ya gini keluarga-keluarga, ibadah-ibadah yang isinya keluarga. Dia bilang kalau ada masalah keluarga, datang aja ke Pak Freddy Buyunike. Dia ingat itu saudara. Dan kemudian ketemu Pak Freddy Buyunike. Hari Kamis, hari Minggu langsung kami ketemu dengan mereka. Kami bicara. Berenam, saya dengan istri, Yunike, dia dan istrinya dibawa. Istrinya ini cukup hebat di perusahaan saudara. Kemudian teman saya yang ngajak dia itu. Saudara yang kasihan Tuhan, kami berenam. Kami berenam ngobrol dari hati ke hati. Saya tanya sama orang yang punya masalah ini, Bapak ini, Pak, kenapa sampai 5 tahun kok tidak satu kamar? Bapak ini ngomong, hari Sabtu kemarin saya cerita ini. Dia ngomong gini saudara, Pak, waktu itu keponakan dia menikah saudara. Keponakannya menikah. Dan ketika keponakannya menikah, banyak orang berusaha untuk mengajak foto dengan bapak ini. Istrinya tidak pernah ada di sampingnya. Kadang-kadang
di sampingnya tiba-tiba hilang, saudara. Dia merasa ini berbahaya. Dia merasa bahwa istrinya tidak mau foto dengan dia. Saudara, begitu selesai pernikahan tersebut, kemudian suami ini masuk ke kamarnya, dia ambil bajunya, dia ambil seluruh barang-barangnya, keluar dari kamar itu, masuk ke kamar yang lain, dan tidak pernah ngomong selama 5 tahun. Korbannya siapa, saudara? Anak-anaknya 2 udah gede-gede, korban. Saya tanya sama ibunya, waktu itu kan istrinya di situ. Loh Ci, kenapa kok waktu itu kok tidak bersama-sama? Jawabnya apa? Dia kaget Bapak Ibu, istrinya kaget. Loh, kok enggak tanya waktu itu? Jadi istrinya menganggap itu biasa Bapak Ibu. Ternyata suaminya memendam kemarahan karena istrinya tidak ada di sampingnya. Dan ketika kami tanya, istrinya itu seperti kaget, bingung. Oh ternyata masalahnya seperti ini. Dan istrinya berkata, Pak, saya itu jadi panitia konsumsi Pak. Ketua konsumsi. Jadi kalau saya jadi ketua konsumsi, otomatis saya selalu ngecek di dapur, tempat di mana masakan itu disediakan. Dan saya sering pergi memang dari suami saya karena saya punya tugas lain. Ternyata Bapak Ibu, masalahnya itu sepele loh. Sebetulnya kalau diselesaikan, dia tanya hari itu, terselesaikan enggak? Selesai. Dan itu terjadi sampai 5 tahun Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, rugi 5 tahun. Gara-gara enggak selesai, hanya tanya Pak harusnya. Ma, waktu itu mama di mana? Selesaikan Pak? Tapi enggak diselesaikan. Pak, tahu yang terjadi, kami kalau menolong orang enggak mau cuman hanya suami istri, pasti korbannya anak-anak loh Pak. Anaknya ada 2. Dan waktu itu Bapak Ibu, saya minta anaknya di Jakarta, satu sudah hebat lah di sana kerjaannya bagus, dua-duanya saya minta ketemu. Dia bilang bisa ketemu setelah Lebaran. Puji Tuhan akhirnya ngajak ketemuan kami. Dan waktu itu istri saya aja cerita bagaimana anak-anak mereka. Ya ketika anak-anak mereka datang waktu itu dengan papa mamanya, suami saya katakan, sebetulnya apa yang menjadi kerinduanmu terhadap orang tuamu? Bapak Ibu namanya anak-anak, apa yang menjadi kekecewaan hatinya diungkapkan. Papa mamanya kaget Bapak Ibu. Dan saya tahu apa yang terjadi antara kedua orang ini sangat mempengaruhi anak-anak mereka. Iya. Jadi anak-anak kehilangan figur ayah yang selama ini 5 tahun hilang. Walaupun satu rumah, jadi kalau pulang, istrinya kerja di sebuah bank, dia punya kedudukan yang bagus Bapak Ibu. Jadi ketika istrinya pulang kerja, suaminya pergi. Nanti suaminya datang, istrinya pergi, itu terjadi 5 tahun. Dan anak-anak mereka merasa kehilangan figur orang tua. Dan waktu itu anak-anaknya nangis, terlebih anak yang kecil. Dia berkata, aku kecewa sekali sama papa. Anak itu waktu itu masih SMA, ketika dia ulang tahun yang ke-17, itu kan yang dirindukan anak-anak perempuan ya. Anak-anak wanita perempuan ketika umur 17 bisa merasakan di mana orang tuanya sayang, datang, hadir di dalam pesta pernikahan, tapi orang tuanya enggak ada, papanya enggak ada. Dan itu membuat hatinya luka. Ketika mereka cerita, orang tuanya akhirnya kami bicara dengan mereka harus diselesaikan. Kalau tidak Bapak Ibu, ini keluarga yang kita harapkan menjadi keluarga yang indah, harmonis, luar biasa, keluarga yang saling mengasihi itu akan hilang gara-gara ini tadi. Tidak mau saling sapa, tidak mau saling berkomunikasi yang baik, dan ini akan terimbas kepada anak-anak mereka. Dan waktu itu mereka menyelesaikan dan terjadi Bapak Ibu, terjadi rekonsiliasi antara orang tua dan anak. Dan anak ini bisa minta maaf kepada orang tua minta maaf kepada anak. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu yang kedua, hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Dulu waktu pacaran, itu perhatian. Mau kemana-mana ditanyai, Pak mau kemana? Tapi Bapak Ibu setelah menikah tidak ada perhatian sama sekali. Udah biar, pokoknya kamu mau kemana, ini yang menjadi pemicu masalah. Saya teruskan aja saudara ya, saya agak cepat di sini karena saya ada waktunya ya. Maaf, saya agak cepat sedikit. Yang kedua saudara, Robert Montgomery, seorang peneliti khusus tentang pernikahan, ini analisa secara kuantitatif. Saudara kita baca prosentasenya, perhatikan saudara, prosentasenya Robert Montgomery ini saudara.
87% mengatakan komunikasi buruk atau tidak ada komunikasi. Suami istri tidak mau mendengarkan saya, alasan yang paling sering kita dengar. Kemudian 46% mengatakan anak-anak saya tidak mendengarkan dan menuruti saya. Ini pun masalah komunikasi. 3, 44% mengatakan seks, kata komunikasi sering dijumpai dalam jawaban itu. 4, 37% mengatakan uang. Dengan adanya kebutuhan yang makin meningkat, maka prioritas dalam penggunaan uang telah menjadi penyebab konflik ternyata suami dan saudara, istri. uang itu hanya 37% dalam penelitian analisa kuantitatif ini. Saya sajikan buat saudara, supaya mata kita terbuka. Komunikasi itu very important, saudara. Sangat-sangat penting. Ulangi bersama saya, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kadang kita tidak mau komunikasi suami istri. Kadang maaf saudara, kita suami istri ngomong I love you aja susah sekali. Ya atau ya? Saya tanya saudara, yang suami istri boleh angkat tangan? Ya. Bapak suami istri bukan? Suami istri? Anak. Oh anak. Ada ibu? Pak? Oh di rumah? Suami istri yang lain boleh angkat tangan? Ya, saya mau tanya ini sama ini ibu-ibu ini. Saya mau tanya ini ya Pak ya, enggak Bapak ya. Ini Bapak Ibu ini aja ini yang di depan. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Krisman Pak. Ibu Fitri. Ibu Pak Krisman dan Bu Fitri terakhir ngomong I love you kapan? Serius loh, jujur. Kapan Pak? Ngomong I love you sama istri? Sudah lama kali Pak. Udah lama itu berapa lama Pak? Lama ya, sampai enggak ingat lagi ya. Ibunya juga enggak pernah ngomong I love you ya. Waduh. Adik-adik, saya tanya, siapa tahu cuma Bapak di depan. Ini Bapak di belakang, ini kan Rohani ini Bapak sih. Pak Rohani ini. Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Pak Asep. Pak Lase. Dan Ibu Kristina, terakhir ngomong I love you sama Bapak, sama Ibu kapan Pak Asep? Tiga tahun yang lalu. Maaf saudara, ini terus terang saya ngomong ya. Dulu waktu pacaran Bapak sering ngomong I love you enggak? Tiap hari Pak. Tapi sekarang 3 tahun yang lalu, bahkan enggak pernah. Ini masalah loh buat kita sebetulnya. Komunikasi dasar awal itu I love you itu penting. Nah ini kebetulan kan ini kan untuk keluarga. Ya, boleh enggak yang suami istri berdiri dulu? Berdiri dulu. Berdiri, suami istri berdiri dulu. Ya, sudah? Berdiri dulu. Waduh, luar biasa. Iya. Sekarang gini, coba suaminya, ya, saya rindu ini komunikasi awal saudara ya. Saudara, suaminya berkata gini saudara, nunduk. Wah Ye. I love you. I love you too. Istrinya jawab apa? I love you too. Kemudian baru dicium. Uhui. Ya, sekarang suaminya coba jengkek. Ya. Dipraktekkan Bapak Ibu. Mungkin Saya Bapak cek Ibu udah gemukin lama aja mau nggak kok. ngomong I love you. Wah di sana juga melakukan yang sama loh saudara. Ya. Luar biasa itu tepuk tangan untuk teman-teman kita di sana loh. Dahsyat itu. Ayo saudara, diulang yuk. Katakan sebelum I love you too, jangan berdiri. Tidak boleh. Ya, yuk mulai yuk, ulangi. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua, haleluya. Sebentar, saya mau tanya kepada istri-istri, senang dia suami bilang I love you? Pengen tiap hari dikatakan I love you? Suami-suami dengar, istrinya mau tiap hari suami-suami mengatakan I love you. Waktu pacaran, I love you terusan saudara.
Waktu sudah suami istri, yang harusnya tubuhnya istri, tubuhnya suami, enggak pernah I love you-nan. Silakan duduk saudara. Saya pernah mengajak senior saya, dia punya sekolah Alkitab di Nias dan di Aceh. Saya bawa ke Jawa Tengah, Salatiga, karena saya rindu om tante ini mengerti tentang kehidupan suami istri. Mereka penginjil hebat, mereka orang top untuk pelayanan Jehan. Om tante ini saya bawa, kemudian setelah selesai retreat, terima kasih sama kami. Saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya itu kalau mau ngomong I love you sama istrinya, enggak bisa ngomong I love you, tapi dia tiup-tiup telinganya istri. Buat istrinya geli, betul? Yeah. Suaminya menganggap itu kata-kata I love you. Taunya dari mana saudara? Ketika mereka menulis surat, disuruh nulis, kapan kamu terakhir mengatakan I love you? Kemudian suaminya berkata, 1 hari yang lalu. Pada saat apa? Aku meniup-niup telinga istriku. Betul saudara? Istrinya jawab, saya tidak pernah mendapatkan kata-kata I love you dari suamiku. Puluhan tahun sampai sekarang. Suami istri ini nangis saudara. 37 tahun pernikahan mereka. Sudah berapa kali papa suami ini dia meniup-niup telinganya istrinya. Tapi tidak pernah istrinya merasakan I love you. Kadang-kadang komunikasi hal-hal yang semacam ini penting loh Pak. Perlu diungkapkan dengan kata-kata. I love you, memeluk istri, hangat, enak Pak. Itu kan kita kan sudah suami istri. Mengapa tidak dilakukan? Dulu Pak, wah saya peluk terus Pak. Sekarang Pak, wah omongannya Pak, semelet Pak omongannya. Kayak radio rusak Pak. Sehingga sukar buat saya untuk memeluk dia. Nanti keluar dulu mulutnya Pak katanya. Intonasinya Pak kalau ngomong. Yo, kamu kan tahu dari kecil aku suaranya. Ngomongnya keras Pak. Saya baru ngomong 1, dia ngomongnya 5 Pak. Saudara, komunikasi jadi masalah. Saya akan terus saudara. Hal-hal yang penting dalam berkomunikasi yaitu sampaikan dengan jujur dan penuh kasih. Amin saudara. Kita sama baca. 2, 3. Menyampaikan dengan jujur dan penuh kasih. Yang kedua. Mendengarkan dengan baik. Kemudian dengan catatan apa? Yang menyampaikan jangan menyerang, yang mendengar tidak merasa diserang. Ya, saudara ini penting sekali ya saudara ya. Untuk kita menyampaikan. Dan ini yang terjadi pada saat komunikasi manusia belum jatuh dalam dosa. Kita lihat Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perhatikan saudara, komunikasi awal manusia dengan manusia, yaitu ketika diambil tulang rusuk dari Adam dan dijadikannya Hawa. Dan firman Tuhan berkata, Adam berkata, wow, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ada sukacita yang meluap dalam diri Adam. Ada kegembiraan yang meluap dalam diri seorang pria melihat istrinya, melihat wanita di sebelahnya, saudara. Berapa banyak kita gembira melihat istri kita? Berapa banyak kita bapak-bapak enjoy, happiness melihat istrimu? Atau engkau merasa jelai Pak bujuku Pak, istriku Pak. Tahu jelai enggak? Tahu saudara apa? Mengerikan. Mengerikan istri saya Pak. Kalau ngomong Pak, nuklir kalah sama dia Pak. Bapak Ibu, apakah engkau gembira bapak-bapak melihat istrimu? Atau istri-istri engkau membuat suamimu gembira atau tidak hari ini? Jangan-jangan Bapak Ibu, kita ada di gereja, tetapi
Ini yang terjadi, saudara. Coba bapak-bapak lihat istrinya. Katakan, wow. Wow. Ini bisa dua, Pak. Wow atau wow gitu ya. Betul ya? Bisa wow atau wow gitu. Dan saya rindukan jemaat di tempat ini, Batam Center Point ini, menjadi jemaat yang wow. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya lanjutkan saudara karena waktunya cepat sekali. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, ini yang terjadi. Komunikasi hancur. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kuperbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Saudara, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon kepadaku, maka ku makan. Manusia yang tadi, seorang pria, gembira melihat istrinya, bersukacita melihat istrinya, berubah total. Ini loh gara-gara istriku, gara-gara wanita ini aku bersalah di hadapanmu. Saling menyalahkan, saling menuntut. Dosa mengakibatkan manusia tidak saling mengasihi. Ego membuat manusia tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Harusnya mereka saling mengasihi, tapi yang terjadi ini Bapak Ibu. Harusnya pelukan, ciuman saudara, tapi tidak terjadi. Loh Bapak Ibu suami istri ciuman kok ditertawain gimana? Tidak pernah ciuman ya? Sekarang suruh ciuman. Yo Bapak Ibu, istrinya dicium. Istrinya merindukan ciuman, betul tidak? Siapa yang udah lama ada cium suaminya? Ayo ngaku. Yang udah lama suaminya tidak pernah mencium. Tadi sudah dicium tadi ya. Sekarang diulang sekali Diulang lagi. lagi. Istri saya minta ciuman pulang Bapak Ibu ya. Boleh-boleh yuk suami istri sekali lagi. Berdiri lagi yuk. Ada yang geli-geli gitu ya. Kalau udah datang malam ini enggak ciuman, ya toh? Ayo berdiri lagi yuk, suami istri yuk. Yuk, suami istri berdiri lagi. Ya. Sudah berdiri? Sekarang menghadap suami istri. Dipandangi Depan. matanya Bapak Ibu. Ya. Setelah berhadapan, dipeluk pasangannya. Baru dicium. Tepuk tangan bagi kita semua, haleluya. Silakan duduk, saudara. Iya. Udah tertawanya nanti disambung ya. Oh, ada yang dicium katanya geli-geli gitu ya. Nanti di rumah dipraktekkan lagi ya. Karena lama, enggak pelukan, enggak ciuman. Jadi dulunya enggak ada kumisnya. Sekarang ada kumisnya ya. Saudara, ini yang harus kita tahu. Ya, keluarga atau pernikahan itu harus dirawat. Senang mana ini saudara, lihat. Diperjuangkan, dibangun. Kalau ada gambar seperti ini, coba Bapak Ibu pilih seneng yang mana, lebih indah yang mana, lebih enak dipandang yang mana. Yang kiri, kenapa yang kiri Pak? Bagus ya Pak ya. Terawat dengan bagus. Sebelah kanan kayak semak belukar ya. Kayak semak belukar, enggak dirawat. Demikian juga itu dengan pernikahan kita loh Bapak Ibu. Ini taman aja harus kita usahakan, harus kita rawat, harus kita kasih pupuk tiap hari, harus kita kasih air tiap hari. Kalau dibiarkan itu akan seperti yang sebelahnya Bapak Ibu. Daun-daunnya kering, mungkin di situ tumbuh ada banyak binatang Bapak Ibu. Tapi kalau yang di sebelahnya itu dipandang enak, pagi-pagi kita jalan-jalan ke taman, Suasana segar. kita bisa menikmati udara yang segar. Iya. Tapi kalau di sebelahnya itu kira-kira menyenangkan enggak Bapak Ibu kalau jalan-jalan di tempat itu? Tidak, serem. Apalagi kalau malam itu, ini kan siang.
lebih menyeramkan jadi ya. Demikian juga dengan pernikahan kita kalau tidak pernah dirawat Bapak Ibu, serem Bapak Ibu. Yang serem itu tidak cuma keadaan rumah loh, wajah kita jadi serem loh Bapak Ibu. Orang lihat ini kenapa ini, ketika ada teman ketemu Bapak Ibu, kok ini wajahnya seperti ini ya jadi serem. Karena apa? Banyak masalah, banyak konflik dalam rumah tangga yang tidak pernah diselesaikan. Menumpuk tiap hari menumpuk dan akhirnya bisa seperti ini. Tanaman mati, tidak pernah disiram, tidak ada kasih, tidak ada ciuman tadi Bapak Ibu, tidak ada kata-kata I love you lagi. Isinya bertengkar, dan bertengkar. Kata-katanya saling menyakiti, kata-katanya saling menuntut pasangan. Menyalahkan. Seringkali banyak terjadi dalam hidup pernikahan kita. Saya Bapak Ibu, suara saya itu keras. Suami saya sering komplain sama saya. Kamu itu kalau ngomong dikurangi itu volumenya. Saya protes loh kok disuruh kurangi ke volumenya Bapak Ibu. Saya dari kecil ya suara saya seperti ini, saya ngomong dengan suami saya. Waktu pacaran kamu enggak sekeras ini. Loh kalau waktu pacaran ya saya harus menjaga. Kalau kamu nanti tahu suara saya keras, kamu enggak mau. Lah, suami saya protes, kamu kalau ngomong tuh dipelani volumenya. Saya ngomong, kamu tahu enggak? Mami saya, ibu saya, Bapak Ibu, kalau ngomong itu keras sambil matanya melotot. Suami saya komplain, kamu kok kalau ngomong matamu melotot. Saya terus terang kaget loh Bapak Ibu. Dulu waktu pacaran, suara dia itu tidak sekeras ini dan matanya tidak melotot Bapak Ibu. Tapi begitu menikah, kok berbeda gitu loh. Kok suaranya keras dan matanya jadi belo gitu Bapak Ibu. Jadi besar gitu. Ini protes loh Bapak Ibu. Apa cuma saya yang mengalami? Dia bilang, kamu kalau ngomong matanya jangan melotot, saya takut katanya. Ngomong tuh biasa pelan-pelan, saya bilang ngomong, saya dari kecil seperti ini, mama saya aja kalau marah seperti itu, kalau ngomong seperti itu, kok saya enggak boleh. Ini kadang jadi konflik Bapak Ibu. Kadang membuat pernikahan kami jadi kering karena apa? Ya ini tadi, gara-gara ngomong aja jadi masalah. Jadi pernikahan kita itu perlu dirawat, disiram dengan kasih, kata-kata yang membangun. Iya. Suami saya tahu, saya punya karakter Bapak Ibu hijau ungu, stabil cermat. Dia tidak berani berkata-kata keras. Seringnya dia kalau ngomong sama saya pelan gitu Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya mungkin suami saya berkata keras itu dapat menyakiti hati saya loh Bapak Ibu. Dia tahu apa yang ada dalam hidup saya. Dan dia lakukan dan itu akan jadi baik. Jadi kalau dalam rumah tangga kita tahu apa sih karakter pasangan kita harus tahu Bapak Ibu. Jadi tidak semua kita pokoknya jengkel marah. Ini akan membuat pernikahan kita menjadi kering dan kalau itu diteruskan akan menjadi mati. Bukan surga yang ada dalam pernikahan kita, tetapi neraka setiap hari. Saya punya teman, dia berkata, awal-awal pernikahan, katanya pernikahannya 5 cm dari neraka. Kenapa 5 cm dari neraka? Teman saya ini gembala sidang Bapak Ibu. Masalahnya gembala sidang kita tahu bukan masalah perang apa enggak Bapak Ibu. Tapi kadang kalau mau khotbah, kalau dia katakan setiap hari Sabtu di rumah saya ada perang. Perangnya apa? Lempar-lemparan sepatu katanya. Karena apa? Ya ini dari kata-kata kadang suaminya ngomong dengan seenaknya. Itu membuat istrinya jengkel. Dan ini terjadi perang. Dia katakan rumah tangga saya 5 cm dari surga sebelum dipulihkan Tuhan. Dari neraka. 5 cm dari neraka. Iya. Bapak Ibu, ini kok tiba-tiba sudah hilang. Waktu saya habis ya? Masih bisa ya? Sebentar lagi, sorry. Maaf. Saudara, kita perlu berlatih untuk komunikasi yang baik. Ulangi bersama saya, berlatih. Berlatih. Dalam bukunya, Gary Chapman, kalau Bapak Ibu baca The Five Language itu ya, itu Bapak Ibu bisa melihat di situ tentang 5 bahasa kasih, ada hal-hal yang perlu ternyata kita latihan Bapak Ibu. Ulangi bersama saya, perlu latihan. Perlu latihan. Jadi saudara, kalau saudara melihat, tadi istri saya berkata, upayakan, berjuang, kenapa? Mujizat demi mujizat, Yesus lakukan pada saat dia berkarya 3,5 tahun, itu dia melakukan mujizat orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat, kemudian orang tuli mendengar, bahkan mati bangkit. Betul saudara? Tapi tidak ada mujizat yang terjadi di Alkitab tentang keluarga dengan instan. Hanya Yohanes 2 ayat 1-11 yang mengatakan tentang anggur baru itu saja.
Tapi tentang suami istri yang bermasalah, tiba-tiba terjadi mujizat, tidak pernah ada Bapak Ibu. Selama saya belajar dari 2011 sampai 2018 itu, belum pernah saya lihat saudara. Di Alkitab itu tiba-tiba suami istri bertengkar, tiba-tiba dengan instan berubah. Enggak. Kenapa? Karena memang ini layak diperjuangkan. Layak kita belajar. Kenapa saudara? Kata-kata mendukung ini perlu diajar. Kita perlu belajar. Kadang-kadang yang terjadi ketika suami istri bertengkar, kata-katanya mendukung atau menyakiti saudara? Menyakiti. Bangga kalau pasangan sakit. Betul. Padahal firman Tuhan katakan Ulangan 30 ayat 19 apa saudara? Hidup dan mati. Halo? Coba dibaca, saya tolong bantu. Ulangan 30 ayat 19. Ya sudah muncul lagi 5 menit tuh. Oke. Mari saya. Tuhan katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Kuberhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan jelas katakan, pilih kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Jadi saudara, pilih kata-kata kehidupan. Pilih tindakan-tindakan yang mengandung kehidupan. Kalau tindakan yang mengandung kematian, kata-kata kematian, saudara jangan lanjutkan. Amin. Karena itu akan menjadi malapetaka. Pilih kata-kata yang mendukung, kata-kata positif, menyemangati, membesarkan hati, ramah, baik, menghargai, penuh rasa maaf dan penuh kasih saudara. Kalau saudara lihat istri saya bisa tampil di depan saudara, itu mujizat besar buat saya. Kenapa saudara? Dulu istri saya Pak, ini kan kalau khotbah kan berdua ya Bapak Ibu ya. Dulu Pak, kalau suruh maju Pak, jangankan maju khotbah Pak, doa saja ngewel Pak. Serius. Saya ingat waktu itu kami pertama kali khotbah itu di Jakarta Pak, diundang retreat, suami istri. Saya biasa khotbah, tapi istri saya kan enggak biasa khotbah. Betul ya, biasanya kan bapak-bapaknya yang khotbah, ibunya enggak pernah khotbah. Dia 17 kali ke toilet loh Pak. Jadi Bapak Ibu, mengapa istri saya bisa? Karena saya mendukung dia. Ini biar menjadi saksi istri saya. Saya pernah berkata kepada suami saya, kami melayani tadi dikatakan dari 2002. Saya ngomong dengan suami saya, aku enggak mau jadi penggembira aja ya kita. Saya ngomong gitu loh Bapak Ibu. Saya mau jadi penggembira aja, enggak usah melayani. Buat apa melayani? Mendingan di belakang layar, itu yang saya katakan. Tapi saya selalu berkata kepada suami saya enggak bisa. Saya takut, saya enggak bisa. Suami saya enggak ngomong seperti itu, memang kamu bodoh kok, kamu memang enggak bisa. Itu enggak dilakukan suami saya. Tapi apa yang suami saya terus lakukan, memberi dorongan kepada saya, dia selalu berkata, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, itu yang sering saya dengar Bapak Ibu. Dari kata-kata suami saya yang sering saya dengar itu membuat saya bangkit Bapak Ibu. Saya sampai merasa saya ini enggak bisa apa-apa karena kami dari latar belakang, saya dari kecil seringkali mendengar kata-kata orang tua saya bahwa saya dikatakan saya itu bodoh, saya itu goblok, saya itu tidak bisa apa-apa, itu terdengar dari telinga saya. Dan itu membentuk dalam hidup saya menjadi orang yang putus asa. Tapi ketika saya menikah, saya ketemu dengan model yang seperti ini Bapak Ibu, yang selalu memaksa. Saya suruh maju, saya bilang saya tidak bisa. Kamu bisa walaupun proses itu terjadi 17 kali ke toilet, bolak-balik Bapak Ibu. Tapi suami saya tidak memarahi saya loh. Dia katakan gini, udah kamu duduk aja, tenang itu yang dia katakan. Dan itu membuat saya boleh maju Bapak Ibu. Komunikasi dimulai dari hal-hal kecil, mendukung, engkau memuji. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Hendaklah kata-kata berkat yang kita katakan. Yuk coba kita baca. 2, 3. Hendaklah kata-kata berkat yang kita katakan. Hindari kata-kata kasar dalam kemarahan. Dalam kemarahan. Berpikir sebelum berkata-kata. Saudara,
Kalau kita rindu rumah tangga kita berkomunikasi dengan baik, kata-katanya berkat. Kalau mau marah, diberkati engkau dalam nama Yesus, tidak jadi marah. Betul? Amin saudara. Budayakan kata-kata berkat di tempat ini. Maka saudara akan lihat, kuasa Dia bekerja dahsyat dalam keluarga kita. Amin saudara. Kata-kata berkat, hindari kata-kata kasar. Ketika engkau marah, kata-kata kasar itu menyakitkan dan membuat pahit hati saudara. Dan itu yang membuat luka yang tidak akan kunjung selesai seumur hidup. Susah untuk mengampuninya. Perlu saudara ekstra supaya saudara mengampuni. Kenapa saudara? Karena kata-katanya kasar terus. Hari ini di dalam nama Yesus, hindari kata-kata kasar dalam hidupmu. Amin saudara? Yeah. Kemudian berpikir sebelum berkata-kata. Oh kalau aku ngomong, kamu goblok sama istriku, ini apa dampaknya? Kalau kamu bilang kamu tuh pembuat sial, dampaknya apa? Pikir dulu saudara. Jangan ngomong dulu baru dipikir. Kebalik. Udah keburu sakit hatinya saudara. Amin saudara. Amin. Yang terakhir, tinggal 40 detik saya saudara. Ayo sama-sama kita lihat. 2, 3. Berlatihlah untuk menyampaikan kata-kata penuh kasih, kata membangun dan memberi harapan. Saudara, berlatih untuk menyampaikan kata-kata penuh kasih perlu latihan loh. Saudara, untuk saya memuji istri saya, itu perlu latihan. Yang masakanmu enak loh. Saudara bisa memuji masakan istrimu enak? Saudara bisa memuji ketika istri membuat kue enak? Saudara bisa memuji ketika istrimu membesarkan anak? Saudara bisa memuji seorang suami ketika dia mencari nafkah buat keluarga? Saudara, berlatih menyampaikan kata-kata penuh kasih. Kenapa terjadi masalah demi masalah dalam rumah tangga? Komunikasi tidak terjadi dengan baik karena tidak latihan. Seringkali pola keluarga kita, maaf Bapak Ibu, kata-katanya kasar terus. Sehingga buat kita itu biasa. Ya Bapak Ibu, betul enggak? Buat kita kalau ngomong sesuatu yang kasar, oh ya biasa. Oh itu menyakitkan saudara. Dan nanti percayalah tidak berhenti sampai saudara. Apa yang saudara lakukan itu tidak berhenti sampai di saudara saja. Tapi di keturunan saudara, anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, sampai canggah saudara. Akan terus melakukan hal yang sama. Kemudian saudara, kata-kata membangun dan memberi harapan. Ingat, dalam berkomunikasi kalau engkau rindukan, wow, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ada sukacita dalam keluargamu. Mulai berlatih. Kata-kata berkat ucapkan. Penuh kasih, membangun, dan dengan memberi harapan kepada pasanganmu. Amin. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan bicara kepada kita. Semua tutup mata. Kalau hari ini Tuhan bicara kepada engkau, suami-suami istri boleh gandengan, saudara. Kalau Tuhan bicara kepada engkau dan engkau tahu itu, semua tutup mata, saudara. Dan engkau berkata, Tuhan, hari ini kami mau mengucapkan kata-kata berkat. Aku mau memilih kehidupan. Aku mau memilih berkat dalam kehidupanku. Karena ketika kita memilih kehidupan, ketika kita memilih berkat, maka firman Tuhan katakan, maka baiklah engkau dan seluruh keturunanmu. Tuhan memelihara keturunan saudara. Tuhan memberkati keturunan saudara. Saudara yang rindu keturunanmu menjadi keturunan yang bahagia. Engkau berkata, mulai hari ini Tuhan, aku mau kata-kata berkat yang aku ucapkan. Aku mau kata-kata kehidupan yang aku ucapkan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama dengan saya. Angkat tinggi-tinggi, jangan malu, saudara. Biar musik kita nyanyikan sebuah pujian. Saudara, angkat tangan saudara.
Tuhan Yesus, bersama Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. melayani Jamah kami Tuhan, kami mau memilih kehidupan, perkataan kehidupan, mengasihi Engkau, perbuatan kehidupan. ada yang dapat melebihi Terima kasih Tuhan, kasih-Mu kami mau yang belajar dari hal-hal Tuhan. kecil dalam komunikasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya Sekali lagi berkati tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan memampukan mereka. Kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga mereka, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Firman-Mu berjanji Tuhan, Engkau yang menyertai hidup mereka. Engkau menolong setiap suami istri yang keras hari ini. Tuhan lembutkan dalam nama Yesus. Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus.